Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali ya. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu sehat, semangat untuk belajar. Ya. Nah, bagaimana kamu sekarang? Sudah mandi kan? Setiap hari ibu akan ingatkan kamu agar selalu mandi pagi dan jangan lupa untuk sarapan. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran 3 dan 4. Ya. Tetap di buku yang sama, diriku. Tapi pembelajaran kita tentang 3 dan 4 lagi ya. Kemarin kita sudah belajar 1 dan 2. Nah, tapi sebelum mulai belajar, seperti biasa, kita tetap harus berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bisa cepat terserap sama kamu. Ya, kita mulai berdoa dulu ya. Yang Islam berdoa seperti yang kuajarkan, yang non-Islam berdoa menurut ajaran agamamu masing-masing ya. Mari anak-anak kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana merawat mata kita, merawat tubuh kita, ya, posisi duduk bagaimana, kemudian bagaimana agar punggung kita tidak cepat bungkuk. Kita sudah belajar. Hari ini kita juga masih belajar tentang bagaimana merawat kesehatan, merawat badan kita, merawat tubuh kita. Ya. Nah, kamu setiap pagi harus mandi dulu. Ibu ingatkan ya, supaya badan juga segar, badan bersih. Nah, sekarang kita akan tahu bagaimana atau alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk merawat kesehatan. Ibu punya barangnya. Sekarang ini apa namanya anak-anak? Ya, ini namanya sikat gigi. Nah, sikat gigi untuk merawat gigi kita. Nah, kita juga memakai ini apa namanya? Ini odol, ini pasta gigi. Jadi, kalau memakai sikat gigi harus pakai pastanya atau odolnya. Nah, kita menyikat gigi itu setiap hari. Jadi, setiap habis makan dan sebelum tidur. Kenapa kita harus menyikat gigi kita setelah makan dan sebelum tidur? Karena kalau kita makan, nanti sisa makanan kita itu akan menumpuk di gigi. Ya, kita kan mengunyahnya pakai gigi. Nanti sisa makananmu itu akan menumpuk di gigi. Kalau tidak kamu bersihkan, kemudian kamu buat tidur, nanti sisa makananmu itu menjadi busuk, membusuk di gigi, berulat. Nah, itu yang menyebabkan gigi kita menjadi sakit. Nah, ibu ada lagi. Ini apa namanya? Nah, ini namanya sabun. Ya, sabun untuk membersihkan badan kita. Ya, jadi kalau mandi harus pakai sabun. Ya, agar badan kita bersih, wangi, kuman penyakitnya juga hilang. Nah, mandi itu berapa kali sehari? Kita mandi 2 kali sehari paling sedikit. Pagi-pagi, kemudian sore hari setelah kamu bermain. Ya, kita pakai sabun. Ada lagi. Ini apa namanya anak-anak? Ya, ini sampo. Sampo untuk membersihkan rambut. Kalau kita mencuci rambut, kita pakai sampo, ya, agar rambut kita juga bersih, wangi, tidak gatal. Karena kalau berkeringat, rambut kita akan terasa gatal ya. Ini, ya. Kemudian ada lagi alatnya satu lagi. Ini apa namanya? Ya, ini namanya gunting kuku. Nah, gunting kuku untuk apa? Untuk memotong kukumu. Jadi sekali seminggu atau sekali 2 minggu kamu potong kuku.
agar kukumu bersih. Nah, kalau kukumu tidak dipotong, terus nanti kamu main tanah, kamu megang-megang sampah, nanti di bawah kukumu itu akan ada kotoran, ya. Nah, kuku yang suka hitam-hitam itu kotoran. Biasanya cacing suka di situ. Nanti kamu makan, ya, makanan yang kamu makan itu kotoran juga ikut masuk ke dalam makananmu. Nah, jadi harus rajin merawat tubuh ya. Nah, tadi itu adalah benda-benda yang dapat kita gunakan untuk merawat tubuh kita. Nah, sekarang Ibu punya sikat giginya. Nah, coba kita hitung. Ada berapa sikat gigi Ibu ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa? Ada 6 sikat giginya. Kemudian ada lagi odolnya. Ada berapa odolnya? 1, 2, 3, 4. Jadi odolnya Ibu ada 4. Nah, ya. Ada lagi sebentar. Nih. Ini sabun. Nah, sabun Ibu bukan sabun batangan ya, di sabun cair. Jadi ada 1, kemudian 2, ada 3. Nah, ada lagi alat untuk membersihkan tubuh. Ini namanya sampo. Di sampo Ibu ada 1, ada 2. Nah, terakhir adalah memotong kuku. Nah, ada 1. Nah, sekarang ini Ibu taruh ya. Ini sabun di sini. Nah, ini namanya kumpulan. Ini namanya kumpulan sabun ya. Ini namanya kumpulan sabun. Nah, kalau ini namanya kumpulan sampo. Ibu kumpulkan, jadi ini namanya kumpulan sampo. Kalau ini, nah ini Ibu kumpulkan nih. Nah, ini adalah kumpulan dari sikat gigi. Ada berapa tadi? Ada 6 sikat gigi. Nah, namanya kumpulan. Nah, sekarang barang-barang Ibu kan sudah banyak ini. Nah, sekarang kita mau lihat mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, sekarang Ibu pegang. Ini ada apa namanya tadi? Sabun. Kemudian ini namanya sikat gigi. Sekarang kita mau lihat sikat giginya lebih banyak atau lebih sedikit dari sabun ya. Sikat giginya ada berapa tadi? Ada 6. Sabunnya ada 3. Jadi sikat gigi lebih banyak dari sabun. Nah, jadi sikat gigi Ibu lebih banyak dari sabun Ibu. Nah, sekarang kita coba yang lain. Kita ambil ini odol. Ada berapa odolnya tadi? Odolnya ada 4. Nah ya, odolnya ada 4. Nih. Odol Ibu ada 4. Kemudian juga Ibu ada namanya tadi apa? Bersihkan rambut. Ada namanya sampo. Nah, sekarang coba lihat sampo Ibu ada berapa? Ada 2. Odolnya ada 4. Jadi sampo Ibu lebih sedikit dari odol. Ya, samponya Ibu lebih sedikit jumlahnya dari odol. Nah, itu dia. Ya. Jadi tadi ini jumlahnya berbeda. Samponya 2, odolnya ada 4. Jadi sampo Ibu lebih sedikit dari odol. Nah, itu kita belajar tentang jumlah benda lebih sedikit atau lebih banyak. Ya, nanti Ibu akan juga berikan videonya. Kamu perhatikan lebih sedikit atau lebih banyak. Nah,
menggunakan odol itu harus kalau kita menyikat gigi. Karena di sini ada fluoride namanya. Fluoride itu untuk membasmi atau menghilangkan kuman-kuman. Nah, tadi Bu juga bilang kita menggosok gigi 2 kali sehari, ya paling sedikit setelah makan dan saat mau tidur. Supaya apa? Supaya kesehatan tubuh kita bisa terjaga, ya. Jadi anak-anak jangan malas gosok gigi supaya giginya sehat. Nah, kalau potong kuku sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu. Karena potong kuku ini tajam, ya, anak-anak potong kukunya minta tolong sama orang tuanya, ya, supaya tangannya tidak luka, jarinya tidak luka. Sekarang Ibu mau bercerita. Nah, Ibu mau cerita ya. Masih ingat Siti? Siti dan teman-temannya? Ayo, siapa saja namanya? Ada Siti, ada Udin, ada Dayu, ada Lani, ada Edo, dan ada Beni. Nah, itu teman-temanmu yang ada dalam buku. Sekarang Ibu mau bercerita nih. Dengar ya anak-anak. Suatu hari, Siti dan teman-temannya melihat Edo sedang bersedih. Nah, kemudian mereka datang dan bertanya, "Kenapa kamu bersedih, Edo?" Rupanya Edo sedang sakit gigi. Ya, Edo sedang sakit gigi. Jadi dia sedih, kemudian merasa kesakitan. Ditanya lagi sama teman-temannya, "Kenapa kamu bisa sakit gigi?" Edo bercerita kalau dia suka makan permen. Nah, siapa anak-anak ibu yang suka makan permen? Makan es krim yang manis-manis? Boleh. Tapi Edo sering lupa menggosok gigi. Nah, jadi Edo suka lupa menggosok gigi, makanya giginya jadi sakit. Nah, anak-anak mau sakit gigi? Nah, kalau tidak mau sakit gigi, rajin-rajin menyikat gigi. Nah ya, jadi setiap kita habis makan atau habis makan yang manis-manis, kita harus sikat gigi. Nah, bagaimana menyikat gigi yang benar? Ya, nanti setelah dikasih odol, cara menyikat giginya seperti ini. Ya, ini kemudian di dalamnya juga kita sikat supaya kuman-kumannya atau kotoran-kotoran makananmu akan hilang. Nah, begitu cara kita menyikat gigi. Ya. Nah, itu tadi alat-alat yang kita gunakan untuk merawat tubuh. Kemudian juga kita belajar bagaimana melihat benda lebih banyak atau lebih sedikit. Nanti anak-anak lihat video Ibu juga ya. Nanti di situ ada pelajaran. Anak-anak simak baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita akan masuk pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membilang benda yang terdapat pada suatu kumpulan, kamu dapat membandingkan dengan menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dengan tepat. Kemudian setelah membilang kumpulan suatu benda, kamu dapat mengurutkan bilangan berdasarkan banyaknya objek dengan benar. Ketiga, setelah menyimak penjelasan guru tentang aturan merawat tubuh, kamu dapat memperagakan kebiasaan mandi pagi, mandi sore, serta menyikat gigi. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali. Tidak lupa menggosok gigi. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini Siti dan teman-temannya sedang memegang benda-benda untuk kebersihan. Siti dan teman-teman sedang memegang beberapa benda. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah alat kebersihan. Sekarang kita akan mencoba membandingkan banyak benda. Sebelum membandingkan banyak benda, kita ingat kembali benda-benda yang digunakan untuk merawat tubuh. 1. Sikat gigi. 2. Sabun. Yang ketiga, sampo. Dan yang keempat, odol atau pasta gigi.
Ayo sekarang kita bandingkan banyak benda berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sabun, kumpulan sabun. Perhatikan jumlah sabun yang ada. Sabun pertama ada 4, sabun kedua ada 6. 4 sabun lebih sedikit dari 6 sabun. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar 5 sikat gigi, kemudian ada 3 sikat gigi. 5 sikat gigi lebih banyak dari 3 sikat gigi. Nah, ini jumlah benda yang sama banyaknya. Perhatikan gambar keduanya. Kumpulan sabun terdiri dari 4 sabun, kumpulan sikat gigi terdiri dari 4 sikat gigi. 4 sabun sama banyak dengan 4 sikat gigi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyikat gigi. Pertama, beri odol sikat gigimu. Kemudian, sikatlah gigimu dengan benar. Ketiga, berkumur-kumurlah. Dan yang terakhir, cucilah kembali sikat gigimu. Kita harus mematuhi aturan dalam merawat tubuh agar tubuh kita menjadi sehat. Perhatikan gambar-gambar berikut. Udin sedang mandi dan mencuci rambut. Dayu mencuci tangan. Berikutnya adalah gambar Lani yang sedang menggosok gigi. Kemudian Edo yang mencuci kaki sebelum dia tidur. Dan jangan lupa, potonglah kukumu secara teratur. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Tadi sudah ada penjelasan bagaimana kita menentukan lebih banyak atau lebih sedikit bendanya. Kita sudah belajar mengenai benda-benda yang dapat digunakan untuk merawat tubuh kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 4. Sama, tentang merawat tubuh juga. Nah, tadi kita bercerita tentang bagaimana menyikat gigi. Bagaimana kalau habis makan permen, kita harus menyikat gigi. Nah, ya. Kemudian sekarang setelah kita bermain, ya, setelah anak-anak bermain, biasanya suka main sepeda. Yang laki suka main layangan, atau perempuan mungkin main lompat tali. Nah, kita akan berkeringat, tubuh kita akan berkeringat, kulit kita ini akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu kotoran dari tubuh kita yang keluar. Nanti setelah berkeringat basah, kita kena debu, nah, debu akan menempel di situ. Nah, jadi agar tubuh kita bersih, setiap anak-anak habis bermain, setiap anak-anak habis berkeringat, bermainnya sambil berolahraga, bergerak yang banyak, anak-anak harus segera mandi, ya, mandi memakai sabun. Nah, jadi biar tubuhmu segar, biar tubuhmu juga jadi wangi, nah, harum. Nah, pakaianmu juga harus dicuci, diganti setiap hari. Nah, diganti, kemudian dicuci. Anak-anak tahu bagaimana cara mencucinya? Nah, kalau sekarang mungkin sudah pakai mesin. Tapi bagi anak-anak ibu yang tidak punya mesin cuci, menyucinya harus pakai tangan. Apa yang kita lakukan pertama kali? Pisahkan bajumu yang putih dengan baju yang berwarna, agar yang putih tidak kena lunturan pakaian lain. Kemudian direndam dengan air dan diberi deterjen, ya, atau diberi sabun. Nanti dikucek-kucek atau dibros bagian yang kotor. Nah, kemudian kita bilas, kita rendam lagi dengan air yang bersih. Kemudian kita bersihkan sabunnya. Setelah itu kita jemur di tempat yang panas. Kenapa? Supaya pakaianmu cepat kering, kemudian kuman-kuman penyakitnya juga hilang. Nah, ya. Setelah dijemur, setelah kering, pakaian harus disetrika. Supaya apa? Supaya tidak kusut, supaya pakaianmu rapi. Nah,
nanti ada lagi videonya, ya, pembelajarannya. Anak-anak tetap saksikan terus ya. Biar apa? Biar anak-anak ibu pintar semua. Begitu ibu tanya, bisa menjawab. Ya, sekarang kita saksikan videonya dulu ya anak-anak. Pembelajaran 4. Menjaga kebersihan tubuh. Setelah mendengarkan cerita tentang cara menjaga kebersihan tubuh, kamu dapat menjelaskan cara menjaga kebersihan rambut, badan, gigi, kuku, telinga secara runtut. Dengan menyimak peragaan guru tentang cara menjaga kebersihan pakaian, kamu dapat menjelaskan cara menjaga kebersihan pakaian saat sedang dipakai dan setelah dipakai dengan tepat. Dengan mengikuti petunjuk yang terdapat pada informasi cara merawat kulit, kamu dapat mempraktikkan cara merawat kulit sebagai salah satu panca indera kita. Berikut ini adalah kegiatan yang baik dari Udin. Udin mandi sebelum ke sekolah. Udin mandi setelah bermain. Mandi untuk membersihkan tubuh. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, Udin rajin mencuci rambut. Udin memotong kuku secara teratur. Udin mengganti pakaian setiap hari. Udin rajin merawat tubuh. Udin tampak bersih dan sehat. Tubuh dan pakaian Udin selalu bersih dan wangi. Udin selalu mengganti baju yang kotor. Setelah itu, Udin mencuci bajunya. Udin bisa mencuci bajunya sendiri. Tahukah kamu cara mencuci baju? Berikut ini adalah cara mencuci baju yang dilakukan Udin. Pertama, Udin memisahkan baju putih dan yang berwarna, kemudian merendam baju dengan deterjen dan menguceknya. Setelah itu, Udin membilas pakaiannya. Kemudian, Udin menjemur di bawah matahari. Terakhir, Udin menyetrika bajunya. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Udin berolahraga sehingga dia mengeluarkan keringat. Kulit adalah bagian tubuh. Kulit mudah mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat. Karenanya kulit harus dirawat. Bagaimana caranya? Cara merawat kulit kita agar selalu bersih dan sehat. Pertama, mandilah paling sedikit 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Pakailah sabun setiap kamu mandi. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih. Baiklah anak-anak, ini pembelajaran kita mengenai merawat tubuh. Jadi, kamu sudah simak baik-baik apa yang Ibu terangkan, sudah dilihat juga videonya bagaimana cara merawat tubuh, bagaimana cara kita menggosok gigi, kemudian anak-anak sudah tahu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kemudian apa saja benda-benda yang kita gunakan untuk merawat tubuh kita. Umpamanya seperti tadi untuk rambut kita menggunakan apa anak-anak? Betul, kita menggunakan sampo. Nah, kalau menggosok gigi berapa kali sehari? 2 kali, paling sedikit. Jadi setelah makan atau anak-anak biasanya pagi-pagi ya. Kemudian kalau kita mau tidur, kita harus menyikat gigi supaya kuman-kuman atau kotoran bekas sisa makanan tidak menumpuk dan membusuk di gigi. Ya, kemudian ada lagi tadi kita belajar mencuci pakaian seperti apa. Nah, ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan, pelajaran yang Ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semakin pintar, tetap semangat masih belajar di rumah ya. Jadi apa yang Ibu berikan bermanfaat buat anak-anak ya. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Kemudian Ibu ingatkan sekali lagi kalau keluar rumah memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari tempat yang ramai karena masih ada corona. Jaga kesehatan, anak-anak harus banyak makan sayur, makan buah ya. Kemudian kalau tidak penting sekali untuk bepergian, anak-anak di rumah saja ya. Kemudian belajar di rumah ya, membantu orang tua. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.